Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri dari kelas Manajemen 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara bisnis internasional terhadap 4 aspek manajemen, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah bisnis internasional. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional dalam manajemen sumber daya manusia. Di era modern seperti saat ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis secara global. Mulai dari proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, diupayakan sedemikian rupa agar bisa terus bersaing di tengah era modern seperti sekarang ini. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Tidak jarang, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia internasional untuk kualitas dan kekayaan budayanya. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya internasional untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara atau ekspatriat saja. Aspek kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai bisnis internasional dalam manajemen keuangan. Perdagangan internasional memiliki pengaruh besar terhadap standar kehidupan masyarakat. Keuntungan utama yang diperoleh dari perdagangan internasional adalah peningkatan dan kemakmuran masyarakat. Apabila semua negara menyadari manfaat yang bisa diambil atau diperoleh dari perdagangan internasional dan mampu mengidentifikasi keunggulan komparatifnya, maka perdagangan internasional ini akan berjalan dengan baik. Namun demikian, keuntungan dari perdagangan internasional ini tidak diraih tanpa mengalami atau menanggung risiko. Risiko paling jelas yang akan ditanggung adalah ketidakpastian nilai tukar valuta asing atau kurs, yang akan berpengaruh pada harga, penjualan, laba eksportir dan importir. Risiko lain yang mungkin akan terjadi yaitu risiko negara, misalnya terjadinya perang, peristiwa-peristiwa atau sosial dan politik yang akan dialami oleh investasi langsung dan pihak yang terlibat dalam perdagangan dan investasi internasional. Semua hambatan tersebut timbul karena orientasi pemerintah lokal untuk melindungi produsen domestik. Hambatan tersebut dapat diperkecil atau diperingan melalui perundingan perdagangan yang saling menguntungkan. Pentingnya keberadaan manajemen keuangan internasional yaitu membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindari perusahaan dari dampak negatif. Manfaat lain yaitu membantu manajer mengantisipasi kejadian dan membantunya mengambil keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Aspek ketiga yang akan saya jelaskan yaitu bisnis internasional dalam manajemen operasional. Manajemen operasi adalah serangkaian yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai input menjadi produk dan jasa akhir. Sedangkan manajemen operasi internasional menunjukkan pada aktivitas yang berhubungan dengan proses transformasi dalam perusahaan internasional. Manajemen operasi sangat berkaitan dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Peran utama manajemen operasi adalah menciptakan potensi untuk meraih nilai yang maksimal bagi perusahaan. Manajemen operasi internasional menyajikan salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang dihadapi oleh manajer perusahaan internasional. Kompleksitas dasar yang melekat pada manajemen operasi ini berasal dari masalah produksi, lokasi, dan cara memproduksi berbagai barang dan jasa. Manajer operasi harus bisa menghadapi isu penting dari ketiga
dari 3 bidang, yaitu yang pertama sumber daya. Manajer harus memutuskan lokasi dan cara untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Keputusan penting ini berhubungan dengan manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal. Lalu yang kedua yaitu lokasi. Manajer harus memutuskan lokasi untuk membangun fasilitas administratif, pabrik, secara perancangannya dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu logistik. Manajer harus memutuskan alat transportasi dan metode pengendalian persediaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional dalam manajemen pemasaran. James E. Kagan menyebutkan pemasaran internasional merupakan serangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang menekankan pada efisiensi biaya dan upaya yang menembus batas negara dan regional. James menekankan pada kesempatan mentransfer produk, merek, dan ide lain yang melampaui negara, memenuhi kebutuhan pelanggan global, serta mengembangkan koordinasi antara infrastruktur pemasaran nasional menjadi infrastruktur pemasaran global. Dalam prosesnya, dibutuhkan manajemen pemasaran internasional yang terintegrasi agar sebuah perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasarannya secara luas. Ini menjadi penting untuk dilakukan supaya perusahaan dapat menguasai dan mempersiapkan diri, sebab manajemen pasar internasional berbeda dengan pasar lokal yang mungkin sudah perusahaan ketahui. Berikut ini adalah beberapa langkah manajemen pemasaran internasional. Yang pertama yaitu mengetahui keadaan lingkungan internasional. Sedangkan yang kedua yaitu menyiapkan tujuan serta kebijakan yang jelas. Dan yang ketiga yaitu mengetahui sasaran pasar internasional. Yang keempat yaitu memiliki program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan proses pengendalian dan evaluasi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.